Halo teman-teman, bagaimana kabar usaha ternakmu? Apakah tambah maju atau jalan di tempat alias stagnan atau malah justru gulung tikar? Terkadang peternak entok tidak memperhatikan kesehatan keuangan usaha ternaknya. Sebagian besar beranggapan bahwa manajemen keuangan belum begitu penting karena usaha ternaknya masih skala kecil atau rumahan. Akibatnya tanpa disadari kondisi usaha ternaknya hanya jalan di tempat alias tidak ada kemajuan. Bahkan sebagian lainnya malah gulung tikar akibat kekurangan uang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena peternak entok memang jarang yang melakukan manajemen keuangan dalam menjalankan usaha ternaknya. Padahal dalam bisnis, baik skala kecil maupun besar, wajib melakukan manajemen keuangan. Lalu bagaimana solusinya agar usaha ternak entok teman-teman bisa berkembang? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha ternak. Ketika uang pribadi bercampur dengan uang usaha, maka akan sulit untuk mengontrolnya. Salah satu fakta yang kerap dialami peternak adalah ia mampu memproduksi dan bisa menjual produksi ternaknya, tapi keuntungannya tidak kelihatan. Bahkan kita tidak tahu berapa sebetulnya keuntungan dalam setiap bulannya. Ada juga yang mengalami uang ternaknya lama-lama habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka usaha ternak teman-teman akan semakin mandek ya, dan bisa gulung tikar. Saya sempat tanya ke beberapa peternak, usaha ternak entok itu menguntungkan atau tidak? Jawabannya menguntungkan, tapi tidak kelihatan. Hal ini bisa terjadi karena keuangan usaha dicampur dengan keuangan pribadi. Karena itu mulailah memisahkan uang pribadi dengan uang usaha ternak. Kemudian ada yang tanya, loh usaha ternak kan memang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya memang usaha apapun itu endingnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi harus diatur. Menurut saya, tidak boleh semua keuntungan hasil ternak itu dipakai semua untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Lalu bagaimana? Buatlah persentase. Misalnya dari total keuntungan ternak entok dalam sebulan 2 juta misalnya. Maka kita hanya boleh memakai uang kebutuhan pribadi sebesar 50% atau 30% atau mungkin 20%. Silahkan teman-teman yang menentukan sendiri. Atau yang lebih enak lagi adalah dengan menerapkan sistem gaji untuk diri kita. Jadi kita digaji oleh kita sendiri selama menjalankan usaha ternak ya, bulanan begitu. Tentukan berapa gaji yang layak untuk kita. Misalkan 1 juta atau 1,5 juta. Yang penting jangan sampai gaji kita melebihi kemampuan keuangan usaha ternak kita. Nah, setelah itu disiplinlah dengan diri sendiri. Kalau kita sudah menentukan gaji untuk diri kita, maka kita tidak boleh lagi mengambil uang ternak meskipun dalam kondisi mendesak. Jangan mentang-mentang ini usaha kita sendiri terus seenaknya mengambil uang hasil ternak. Sikap yang tidak disiplin ini akan menghambat kemajuan usaha ternak. Selanjutnya adalah buatlah catatan arus kas. Misalnya semua aktivitas belanja bahan pakan, perawatan, obat, dan lain-lain itu semua harus dicatat dalam buku dengan detail. Begitupun pencatatan penjualan juga harus dicatat semuanya. Teman-teman bisa melihat contoh format buku arus kas di internet ya, banyak sekali contohnya. Ya, ada format tanggal, hari, belanja apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, volumenya berapa kilo, dan lain-lain. Begitupun dengan penjualan harus dicatat dalam buku arus kas. Dengan demikian kita akan mudah mengontrol keuangan kita, sehingga kita bisa menilai apakah usaha ternak entok kita itu untung atau malah rugi. Karena semua ada catatannya. Sebagian peternak yang kesulitan menjawab apakah usahanya itu untung atau rugi, biasanya tidak melakukan pencatatan arus kas. Jadi arus kas ini sangat penting dan wajib hukumnya untuk dilakukan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah merencanakan penggunaan uang usaha. Maksudnya begini, maksudnya dalam setiap penggunaan uang itu ya wajib dilakukan perencanaan, tidak boleh belanja secara dadakan. Semua harus disertai pertimbangan.
Jadi tidak perlu lagi ketika kita main ke teman peternak kemudian secara mendadak kita beli indukan, padahal itu di luar rencana. Yang begitu-begitu itu sudah tidak boleh lagi terjadi. Jadi semua pembelian atau penggunaan uang harus direncanakan dengan matang. Hindari penggunaan uang untuk belanja sesuatu yang tidak penting. Jangan beli hal-hal yang tidak penting ya. Belilah sesuatu yang didasari oleh kebutuhan, bukan keinginan. Jangan hambur-hamburkan uang. Kalau makan di rumah saja enak, kenapa harus tiap hari beli makan di warung Lamongan misalnya? Belajarlah berhemat, karena hemat adalah pangkal kaya. Gunakanlah uang seefektif mungkin, dan setiap bulan kita wajib melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan kita. Amati apakah semua pembelian atau belanja sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kalau dirasa terlalu boros, maka hal itu bisa ditekan pada periode berikutnya. Selanjutnya adalah tegas disiplin dengan diri sendiri. Sekali lagi, belanjalah sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus menaati apapun yang sudah kita tentukan dalam menjalankan usaha ternak. Di sini kita akan berlatih mengendalikan diri sendiri. Dan ingat, kesuksesan itu tidak hanya ditentukan dengan seberapa hebat kita bisa melakukan penjualan, tapi kesuksesan itu juga ditentukan oleh seberapa hebat kita dalam mengelola keuangan. Momentum Lebaran 2023 ini bisa kita jadikan penanda untuk memulai perubahan yang lebih baik di usaha ternak entok kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.